asapnya itu yang memang menyebabkan zat karsinogenik tadi, karbon polisiklik. Dan karbon polisiklik ini memang benar membuat potensi kanker menjadi lebih tinggi. Halo sahabat Indrajana, bertemu lagi nih dengan aku Tasya. Nah, kali ini di Klinik Indrajana ini kita kedatangan dokter baru nih, dokter penyakit dalam dari Poli Penyakit Dalam. Nah, boleh nih dok kita kenalin nih ke sahabat-sahabat Indrajana, dokter Akbar. Boleh dok diperkenalkan dirinya nih? Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Akbar. Saya dari spesialis penyakit dalam. Nah, sahabat Indrajana, kita nih bakalan membahas topik yang paling penting bagi kesehatan tubuh nih. Nah, kali ini siapa sih yang nggak tahu mengenai barbekyuan atau gegrill? Wah, itu biasa pasti sering ditemuin dan pasti sahabat Indrajana tuh sering banget makan pada tahun baru, acara keluarga, wah pasti. Nah, kita bakal membahas mengenai kalau makan ngegrill-ngegrill itu tuh bahaya nggak sih bagi kesehatan tubuh bersama dengan dokter Akbar. Mengapa sih dok kalau barbekyuan gitu berbahaya bagi kesehatan tubuh? Oke, jadi kita kenal namanya barbecue itu memasak dengan teknik grilling ya, atau dibakar di atas tungku api yang panas gitu ya. Nah, metode memasak dengan cara grilling itu sebenarnya ada manfaatnya, yaitu dia bisa bunuh kuman dengan baik karena suhu temperaturnya cukup tinggi. Namun dia punya kekurangan juga, yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan, apalagi dalam jumlah yang terlalu banyak dikonsumsi. Mengapa demikian? Kita mengetahui kalau misalkan yang di-grill itu biasanya adalah jenis daging ya, daging, kemudian tinggi lemak, dan biasanya di atas arang ya. Nah, memasak di atas arang ini biasanya nanti akan menghasilkan reaksi ya dari lemak-lemak yang jatuh ke arangnya itu dan asap yang ditimbulkan terhadap dagingnya itu akan menghasilkan zat yang berbahaya. Nah, pernah lihat kan kalau di grill itu biasanya kita lihat dagingnya tuh ada hitam seperti gosong sedikit. Iya, benar. Nah, itu enak tuh katanya yang lebih Iya, crispy biasanya ya. lebih enak. Nah, kata orang. sayangnya makin banyak yang terlihat hangus dan lebih gelap itu menghasilkan senyawa karbon polisiklik ya. Karbon polisiklik ini memang dari penelitian bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kalau misalnya kan kita kan kalau ngegrill itu kan biasanya pakai arang tuh dok, tapi juga ada yang bisa pakai kompor. Nah, bedanya apa tuh? Yang buat efisiensi buat kesehatan lebih baik lagi tuh apa? Lebih baik yang arang atau lebih baik yang kompor nih dok? Jadi teknik grilling bisa dengan kompor, bisa dengan arang, ada juga yang pakai gas ya. Nah, dari teknik memasak grilling dengan menggunakan arang itu sering paling tinggi menghasilkan zat karsinogenik yang seperti tadi karbon polisiklik itu. Sedangkan teknik grilling lain sebenarnya masih terbentuk karena terbentuk lapisan-lapisan kering yang gosong itu dari teknik grilling. Cuma dia lebih rendah hasilnya menghasilkan zat karsinogenik itu ya. Dan itu juga bukan berarti kita lebih baik pakai yang dimasak dengan gas atau api kompor. Iya. Ya tetap aja kita harus kurangi jumlahnya. Terus dok nih kemarin kan banyak tuh di media sosial tuh ada kayak berita-berita tuh katanya kalau misalnya sering ngegrill gitu bakal menjadi ke kanker tuh dok. Benar nggak sih? Ya, tadi yang saya sebutkan memang namanya karbon polisiklik itu yang kita ketemukan di yang gosong dan reaksi antara asapnya itu yang memang menyebabkan zat karsinogenik tadi, karbon polisiklik. Dan karbon polisiklik ini memang benar membuat potensi kanker menjadi lebih tinggi. Kalau misalkan kita lihat apa yang kita makan itu mempengaruhi ya dengan kesehatan kita. Nah, grilling itu tadi menghasilkan zat karsinogenik. Kemudian selain itu konten isi makanannya, yang namanya daging itu pasti ada protein, ada lemak, Ya biasanya.
ya. Nah, dan sedikit karbohidrat juga di dalamnya. Iya benar. Ya. Kemudian untuk yang dimasak dengan teknik grilling ini, apalagi di suhu tinggi, masakannya ini akan menyebabkan saturasi lemaknya meningkat, ya. Jadi lemak yang tidak jenuh menjadi jenuh, konten lemaknya, dan itu juga tidak baik untuk kesehatan karena kita tahu kalau tinggi lemak, apalagi lemak yang jenuh, itu tidak baik untuk pembuluh darah. Gitu. Kemudian juga di dalam makanan tersebut, apalagi yang dimasak dengan suhu sangat tinggi, itu bisa membentuk advanced glycemic end product namanya. Nah itu adalah perubahan struktur di dalam makanan yang sifatnya nanti kalau masuk dalam tubuh terlalu banyak itu radikal bebas juga. Ya, jadi sifat makanannya yang tadinya tidak memberikan radang ini bersifat inflamatif atau radang, dan itu juga mempengaruhi kesehatan banyak pembuluh darah, jantung dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak juga ya dok ya penyakit-penyakit yang bakal disebabkan dari grilling tersebut ya. Ya. Nah protein itu juga jadi berkurang nggak sih dok? Kan biasanya kan kalau orang makan daging kan yang dicari juga proteinnya Ya, tuh. Berkurang juga nggak dok kalau akibat grilling tersebut? Ya, jadi yang namanya memasak dengan suhu tinggi kita akan melihat ada tetesan-tetesan yang keluar dari daging tersebut ya. Dan itu memang beberapa jenis vitamin seperti vitamin B itu banyak hilang. Protein terlalu tinggi juga akan terlalu banyak yang rusak. Jadi memang sebaiknya kita punya metode lain untuk menjaga nilai nutrisi di dalam daging yang kita masak. Bisa dengan cara tidak hanya grilling, misalnya direbus, dikukus, lebih sehat atau juga roasting, ya, seperti itu mungkin akan lebih baik gitu. Benar dok, berarti lebih sehat juga ya dok. Nah kalau tips nih dok supaya misalnya sahabat Ida Jana nih yang mungkin banget suka ngegrill tapi pengen hidup sehat juga nih dok, tapi gimana nih? Ada tipsnya nggak nih? Oke. Kalau kita senang grilling, siapa yang nggak suka ya? Benar. Namanya makan yang dibakar-bakar. Sebenarnya semua itu boleh. Satu, yang penting halal. Kedua, ya apapun ada batasnya. In moderation ya, makannya itu dalam batas-batas tertentu. Minum air putih sehat. Kita cukup minum 2 liter. Kalau minumnya kita 1 galon sekaligus, langsung 15 liter, jadi penyakit. Masuk rumah sakit juga. Ya artinya kita boleh saja sih makan yang di grill, tapi harus dalam batas yang wajar. Ya seminggu, sebulan lah sekali, 2 kali. Bukan tiap kali kita pulang kita makan grill seperti itu. Ibarat kita mau hidup sehat, ya kumpulkanlah tabiat dan kebiasaan sehatnya. Bukan kita tiap hari makan untuk bersenang-senang seperti itu. Bener, ternyata masih bisa hidup sehat walaupun kita suka ngegrill ya dok ya. Kata kuncinya membatasi diri. Membatasi diri itu sahabat Ida Jana. Nah dok, menurut dokter nih kesimpulan dari topik hari ini nih mengenai bakar-bakaran apa sih dok? Ya, jadi grilling atau cara makan dengan metode membakar seperti barbecue itu tetap diperbolehkan, memiliki beberapa manfaat, bisa membunuh kuman dengan efektif, namun kita juga harus memperhatikan kekurangannya, yaitu jika kita makan terlalu banyak itu akan memberikan zat karsinogenik yang berlebihan. Kemudian juga komposisi makanan yang tinggi lemak ini juga tidak begitu baik untuk kesehatan jika sering dikonsumsi. Mungkin itu. Mungkin itu ya dok ya. Nah sahabat Ida Jana, kita jadi tahu nih ya kan, kalau misalnya kalau kita sering grill itu juga banyak ada bahayanya, tapi tenang juga masih bisa ada tips-tipsnya dari dokter tadi yang dokter Akbar ya. Terima kasih nih buat sahabat-sahabat Ida Jana nih yang udah nonton podcast kita berdua nih mengenai bahaya dari mungkin bakar-bakaran, yang suka ngegrill, yang suka barbekyuan mungkin. Nah jangan lupa di komen, like, dan subscribe ke YouTube kita nih. Dan kalau ada yang mau konsul-konsul juga nih, bisa juga di WhatsApp yang ada di bio di bawah. Oke. Sahabat Ida Jana, terima kasih dari Tasya dan Dokter Akbar ya dok. Terima kasih, salam sehat dari sahabat Indrajana.